Enggak. Halo sahabat geram. Sekarang saya sama teman-teman ada di Desa Parit Baru. Parit Setia. Maaf, Parit Setia, Jawai. Ini saya datang sengaja untuk berkunjung ke kebun Red Diamond atau Hong Pause, di mana yang selama ini punya asumsi di banyak petani susah berbuah, mudah rontok dan segala macam hal lah. Tapi di Jawai ini, khususnya di Parit Setia, buahnya sangat melimpah dan rasanya juga tetap manis. Bukti dari banyaknya buah itu ini bisa kita lihat nih. Ini patah sampai nahan buah sebanyak ini. Ini bisa saya hitung dalam satu dahan bisa ada yang besar ada yang kecil ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 buah. Ini 20, 21, 22, 23, 24, 25 buah. Ini benar ya, sampai patah. Ini perkiraan saya bisa 15 kiloan lah, 15 sampai 20 ada ini. Ini saya petik satu. Bisa pinjam pisau. Ini udah bisa saya katakan masak ya. Kuningnya juga bagus. Pembungkusan sama kayak kita khususnya di Kalbar, pakai kertas nasi, kemudian dibungkus lagi sama plastik. Ini saya coba belah. Cuma kemarin kita mau ukur kemanisan, alatnya ketinggalan. Airnya sangat banyak sekali. Tapi ini apakah masak sempurna? Belum kali ya. Sekarang kita icip-icip. Airnya banyak ya. Termasuk tadi saya belah juga jambu kristalnya. Itu airnya banyak. Memang manis jambu ini. Memang betul-betul manis. Kameramen juga mau rasa. Untuk biji tetap ada ya. Ini daging ini, bukti dari masih gres ya. Tapi airnya banyak sekali. Udah kuning dia tetap keras. Jadi ini untuk di Kalbar Red Diamond yang memang ditanam skala kebun baru di tempat ini. Usia tanam pohon 2 tahun. Ini Red Diamond 2 tahun, semumi palanya juga 2 tahun. Ini semumi pala sama khususnya Red Diamond. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, sebanyak kebun pernah yang saya kunjungi, Red Diamond ini sangat produktif. Mungkin belum berbuah maksimal, tidak seperti kristal, dalam usia hitungan bulan juga udah produksi. Tapi ini udah panen ke 2 kali. Kedua kali perlakuan tetap sama pada umumnya jambu. Tapi buahnya sangat banyak sekali. Nanti bisa dilihat di pohon-pohon yang lain juga. Ini sampai patah, bayangkan. Ini Red Diamond semua. Ini di Kalbar tidak ada buah seperti sebanyak ini. Saya yakin. Recommended enggak? Kalau untuk di perkebunan ya sangat recommended. Cuma mungkin bibitnya masih terlalu sangat tinggi juga kan. Dan pesimistis yang mungkin timbul, image yang sudah ada itu bahwa Red Diamond susah berbuah itu kan dapat terpatahkan di Parit Setia
Jawai ini. Kalau tanah saya pikir sama, ini tanah sama juga dengan di Rasau. Sama lah. Kayak gambut juga kan. Dan memang makanannya jambu tanah ini. Tuh. Bikin perbandingan sama kristal. Oh, enggak. Dengan perawatan yang sama, ini jambu Hong Pause, Red Diamond. Ini jambu sumi palanya. Ini bukti saya bilang tadi, kalau jambu di sini tuh berair. Jadi tingkat kemanisannya tuh tinggi. Airnya bisa netes tuh. Nah. Airnya netes. Tuh. Basah kan? Basah airnya netes. Kayak tebu ya. Ini buah memang sengaja masak belum dipanen karena apa? Karena memang saya sama teman-teman dari Gram pengen lihat kebun ini. Jadi bukannya tidak dipanen atau gimana, permintaannya udah banyak, cuma sengaja kita pengen lihat dalam kondisi berbuah full. Tapi 3-4 hari sebelumnya kemarin udah ada juga yang dipanen karena udah ada yang pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kayak rasa sumi ya. Apa Pak? Iya. Alamat lengkapnya kebun ini di mana Pak? Di Ujung Timur, RT 16, Desa Parisetia, Kecamatan Jawa. Harga Suminya kurang lebih lah. Ini terang kita Tapi kalau dibanding si pertama kali datang sini, ini masnisnya lebih terasa yang merah. kita lihat Memang pas kalau dikategorikan jambu ini demikian subur pertumbuhan. masih yang terenak lah. Cuma ini saya belum ketemu yang betul-betul Bilang bahwa masak. ini sulit berbuah. Tapi buat awal memang sulit ya, Pak? Kita cari. Kita cari, kemon. Oke. Ini saya dapat kebetulan yang betul-betul saya cari, jambunya yang busuk. Ini sebenarnya bukan busuk dalam. Nah, bentar Pak Leo. Saya cari memang yang udah busuk yang dibilang orang apkir. Jadi saya mau buktikan kalau si Hong Pause atau Red Diamond ini meskipun udah, jadi jambu ini tidak kenal kata lonyot. Apa namanya? Benyek ya? Benyek, mame lembut. Mame tadi abang bilang ya. Ya. Terus airnya cuy. Saya yakin yang nonton ini pasti pengen makan ini. Kayak bibirnya siapa? Manis. Kayak bibirnya siapa? Manis. Jadi saya juga pernah makan jambu ini, minta kirim dari Jawa apa segala macam, cuma mungkin nyampainya udah ndak atau dipanennya muda. Jadi kurang maksimal. Bahkan ini mungkin yang Pak siapa tadi? Pak Leo. Belum pernah juga makan ini. Jadi ini Bang ya bukti saya teman-teman. Saya ngomong jadi kalau misalnya dia yang masak sempurna itu betul-betul kayak semangka. Tekstur daging itu udah habis. Putihnya udah ndak ada. Nih. Ini putihnya udah ndak ada nih. Udah buram. Jadi betul-betul kayak semangka. Nih jelasin lagi ya. Nih. Sip ya. Jadi Bang Panji, kan karena pembungkusan si Red Diamond ini tadi kita gunakan sama-sama seperti di Pontianak juga pakai kertas minyak itu kan. Nah, dan bungkusnya jangan sampai terbalik, plastiknya di dalam. Ya kan? Yang bagian plastiknya di dalam. Kita lakukan itu untuk di jambu kristal kan supaya pasca panen buahnya itu bersih. Kemudian kuningnya dapat. Ya kan? Nah, kalau misalnya di Red Diamond ini dia juga mengalami kuning itu. Sama. Ya, kuning kan. Jadi membedakan masak atau tidaknya buah si ini yang maksimal itu nanti abang lihat di tangkai. Di tangkai, Bang. Jadi kalau abang misalnya lihat kuning atau itunya semuanya sama. Ya kan? Begitu abang lihat, udah besar kuning. Cepet.
ya kan? Ya, tapi sebenarnya dia tuh masih ada putihnya begini. Tapi udah bisa, itu enggak masalah mau dipanen. Tapi kalau memang betul-betul untuk buah yang grade A VIP-nya, kenapa dia dinamakan intan merah itu, red diamond-nya? Nah inilah dia. Ini udah busuk bang, busuk jambu ini. Tapi dalamnya tetap nih, renyah, tetap renyah. Tetap keras kan? Nah, jadi perbedaan tangkai yang udah siap dipanen apa belum itu kita cekidot.